Di tengah minggu yang lagi sibuk-sibuknya, kalian pernah nggak sih satu hari mengalami lelah, letih, lesu, padahal hari itu kamu belum ngapa-ngapain? Bisa jadi kamu sedang mengalami burnout. Nah, lalu apa sih sebenarnya burnout itu? Gimana tanda-tandanya dan gimana cara kita mengatasinya? Halo, hai! Selamat datang di podcast S2 Syifa and Salma. Seperti yang sudah disebutkan di awal video, di podcast perdana kita kali ini akan membahas mengenai sebuah isu yang sering diperbincangkan oleh teman-teman kita sih. di kalangan Gen Z ya khususnya, karena memang bisa dibilang Gen Z ini cukup vokal gitu dalam menyuarakan hal ini. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai teori burnout, salah satu teori yang dicetuskan oleh Herbert Freudenberger, di mana seorang individu mengalami kelelahan total baik secara fisik, emosi, dan mental karena selalu menyimpan stresnya terus-menerus. Jadi kayak kita tuh ngerasa capek duluan gitu ya, padahal belum ngapa-ngapain karena stres tadi yang disimpan gitu ya saya. Menariknya, kata Pak Herbert nih, orang yang mengalami burnout adalah orang yang mendedikasikan dirinya, berkomitmen terhadap suatu pekerjaan atau tanggung jawab yang diembannya saat itu. Justru orang yang berambisi, yang punya tanggung jawab besar ini justru cenderung atau mungkin ya, memungkinkan banget buat mengalami burnout gitu. WHO menyebut bahwa burnout ini sebagai fenomena kelelahan bekerja dan digambarkan sebagai sindrom stres akibat pekerjaan yang belum berhasil dikelola. Yang udah kita mention di awal ya saya. Dan menurut WHO ada 3 elemen membentuk burnout. Yang pertama ada perasaan lelah, terasing dari pekerjaan, dan kinerja buruk. Burnout itu bukan termasuk gangguan kesehatan mental, tapi justru penyebab dari terjadinya gangguan kesehatan mental jika tidak disadari dan tidak diatasi. Dan juga Shift, di tahun 2023, Future Forum mengadakan penelitian dan ditemukan bahwa orang yang mengalami burnout di tahun itu adalah kalangan usia produktif antara 18 sampai 30 tahun. Dilaporkan di tahun 2023 tersebut ada 42% orang pekerja mengalami burnout. Ternyata memang cukup penting ya soal isu burnout ini. Nah, kira-kira kalau dari Salma sendiri ada pengalaman nggak Sal? Mengalami burnout gitu Sal? Pasti ada. Apalagi kita ini kan sesama fresh graduate ya kan. Masa burnoutku ketika semester akhir kemarin, ketika pengerjaan skripsi gitu ya, dibarengi dengan pengerjaan mata kuliah keahlian yang itu bobotnya setara dengan skripsi, satu mata kuliah keahlian, sehingga ada 4 yang diujikan ditambah skripsi, jadi seperti ngerjain 5 skripsi dan juga selain itu aku mengikuti kegiatan di luar kampus. Ketika ini ada tanggung jawab yang menurutku lumayan berat gitu ya, ditambah lagi stres ketika ngelihat teman-teman yang ini udah sidang, ini udah selesai tugasnya, ini pencapaiannya wow sekali gitu kan ya. Aku ngalami burnout, dan seperti yang kita bahas tadi, ketika aku belum ngapa-ngapain, belum buka laptop, masih mikirin mau nulis apa, itu rasanya udah capek banget. Bahkan aku sampai di titik menarik diri dari lingkungan, sampai dicari-cari kemana nih si Salma gitu. Kalau Syifa, ada pengalaman serupa nggak? Sama sih ya sebenarnya masalah skripsi, dan kebetulan aku juga kerja sih waktu itu part-time Sal. Dan memang itu yang nambah jadi berantakan gitu loh, jam tidur berantakan, jam buat ngerjain juga berantakan gitu. Dan skripsi itu kan prosesnya panjang ya kan, dari kita cari ide, kita bikin kerangka, kita ngomong ke dosen pembimbing, belum tentu di ACC, belum tentu langsung diterima gitu kan, ada revisi dan sebagainya. Dan saking burnoutnya tentang skripsi itu kadang kayak kita mau kemana-mana tuh kepikiran terus gitu loh. Mau makan yang harusnya nyaman, tentram, enak gitu, nggak bisa. Kita satu suap ini harusnya bisa nih bab 1 terus ini, satu lagi bisa nih harusnya bab 2 bikin ini. Jadi kayak makan itu harus skripsi Sal. Jadi harusnya makan di meja makan, kita jadi makan di depan laptop loh. Enak nggak Sal? Relate banget, makan gak enak, tidur pun gak nyenyak ya kan? Apapun tentang skripsi gitu loh Sal. Betul. Tadi kan bahasnya masalah skripsi ya. Nah, skripsi ini termasuk dalam academic burnout. Itu dalam penelitian LinkedIn yang tahun 2021 jelaskan bahwa academic burnout adalah fenomena umum di kalangan siswa, di mana siswa itu merasa capek dan kehilangan minat terhadap
akademik itu sendiri, karena cara beban akademik itu terlalu besar gitu, terlalu berkepanjangan gitu, akhirnya kehabisan tenaga gitu. Dan menurut penelitian ini ada penyebab internal dan eksternal. Misal kalau penyebab eksternalnya dari academic pressure, jadi kita dituntut buat, kalau kita ya mahasiswa dituntut buat ngejar IPK gitu kan, cepat-cepat lulus gitu kan. Nah kalau dari internal itu lebih ke kepribadiannya dia. Kan ada orang yang istilahnya introvert gitu kan, dia sulit buat ngobrol sama orang, dia sulit terbuka, nah akhirnya apa-apa tuh dipendam sendiri gitu, jadi kayak stres sendiri gitu kan. Dan ada juga self esteem yang rendah, jadi dia tingkat kepercayaan diri itu belum apa-apa udah nggak bisa nih gitu loh, kayak aku nggak bakal selesai nih gitu, jadinya kan itu belum dilakuin dia udah kepikiran, akhirnya stres sendiri. Nah kabar baiknya nih sih, sebelum seseorang mengalami burnout, kita tuh bisa mencegah diri agar tidak mengalami burnout. Menurut artikel dari Medical News Today yang berjudul 7 Strategies to Help Prevent Burnout gitu kan, 7 cara untuk mencegah burnout adalah yang pertama, mengenali, respon, dan tanda-tanda stres. Yang kedua, setting boundaries. Yang ketiga, mengupayakan work-life balance. Yang keempat, memprioritaskan diri sendiri. Dan yang kelima, latihan fisik dan pikiran, bisa dengan berbagai cara, meditasi, sholat gitu kan. Yang keenam, ambil jeda secara teratur. Dan yang ketujuh, cari sumber dukungan dari lingkungan sosial kita. Oke, aku setuju sih Sal, karena work-life balance tuh emang seperti itu Sal. Kita jadinya membagi mana kerjaan, mana waktu buat melakukan hobi, mungkin hobinya masak, hobi main game, jadi otak kita juga ter-refresh gitu kan. Nah, tapi udah terlanjur burnout ini, gimana gitu kan? Tenang nih, buat teman-teman yang lagi mengalami burnout, kalian nggak sendiri, kita pernah gitu kan ya. Nah, akhirnya kita juga mau berbagi bagaimana cara mengatasi burnout, yakni dengan cara pertama, coba mengambil jarak dari sumber stresor atau dari sesuatu yang membuat kita stres, sesuatu yang membuat kita burnout. Yang kedua, setelah mengambil jarak sebentar, cari apa yang menyebabkan stres tersebut. Apa sih yang bikin kita merasa burnout? Yang ketiga, mengklasifikasi apa saja hal-hal yang ada dalam kendali kita yang bisa kita perbaiki dan apa saja yang di luar kendali kita, gitu kan. Kemudian selanjutnya memulai memikirkan alternatif solusi secara logis dari permasalahan yang sudah kita temukan berdasarkan sumber masalah yang kita temukan juga. Selanjutnya, kita jangan lupa untuk berdoa pada Zat yang Maha Segalanya atas segala sesuatu yang di luar kendali kita, juga untuk menguatkan kita dalam menjalankan solusi atas hal-hal yang ada dalam kendali kita, Syif. Oke, jadi kalau dari aku sih Sal, intinya kasih jeda dulu. Kita jeda dulu tuh kita jadi mikir apa sih solusinya, apa masalahnya, dan gimana ke depannya. Gitu sih. Oke, akhirnya kita sampai di segmen terakhir ya Sal ya. Kita udah bahas banyak banget tadi. Dari mulai definisi burnout itu apa, lalu ada fakta berita, pengalaman, cara mencegah, cara mengatasi gitu kan. Dan kalau dari aku pribadi, sebenarnya burnout itu nggak semengerikan itu loh Sal. Asal kita tahu gimana cara mengatasinya gitu kan, dan gimana cara mencegahnya. Dan yang penting itu kita harus ya senantiasa sadar gitu loh apa yang kita alami, jadi nggak sampai stres yang berlebihan gitu. Dan ini pesan buat teman-teman yang lagi ngalami burnout, ketika hidup mungkin rasanya sengsara karena banyaknya tugas, karena stres yang begitu menekan, kita harus ingat salah satu suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, ketika beliau kehilangan Abu Thalib dan Khadijah sebagai pelindung utama saat itu di Quraisy. Kemudian ketika hijrah ke Taif, bukannya mendapatkan keamanan dan kenyamanan dakwah, tetapi justru mendapat pengusiran. Nabi saat itu tidak menyerah begitu saja. Kita bisa bayangin betapa stres dan burnout-nya Nabi, tapi Nabi nggak menyerah terhadap langkah dakwahnya sehingga Islam bisa kita kenal sampai hari ini. Gitu. Oke, mungkin gitu aja ya Sal. Teman-teman, terima kasih udah nyimak video ini dari awal sampai akhir. Dan semoga podcast kita perdana kali ini bisa membawa banyak manfaat buat teman-teman yang sudah bersedia menonton sampai akhir ya, Syif. Oke. Bye!